wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, nikmat, dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru PMB Jalur Disabilitas Politeknik Asalam Surakarta. Pertama-tama perkenalkan saya Muhtad Fadli selaku pembawa acara pada acara sosialisasi pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, khususnya para calon mahasiswa disabilitas yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Ya, kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara semua sekalian merupakan suatu kehormatan bagi kami. Saya juga menyapa kepada Bapak Ustadz Trisnojoyo Hotop, SAGMM, selaku Wakil Direktur Politeknik Asalam Surakarta yang akan memberikan materinya pada pagi hari ini. Yang kedua, saya menyapa eh, Prof. Munawir Yusuf MPSI selaku Wakil Ketua Majelis Pengajian Islam Surakarta yang juga sekaligus Ketua Badan Pengurus Harian Politeknik Asalam Surakarta. Ya. Acara ini merupakan wujud nyata komitmen dari Politeknik Asalam Surakarta dalam mewujudkan kampus yang inklusif dan ramah bagi semua tanpa terkecuali. Ya. Acara sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada calon mahasiswa disabilitas mengenai Politeknik Asalam Surakarta, penerimaan mahasiswa pada Politeknik Asalam Surakarta, serta adanya beasiswa disabilitas di Politeknik Asalam Surakarta. Ya, kami berharap melalui acara ini calon mahasiswa dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Ya. Sebelum memulai eh, acara, perkenalkan saya selaku MC membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh Wakil Direktur Politeknik Asalam Surakarta, yang ketiga adalah penyampaian materi sosialisasi oleh Ketua Badan Pengurus Harian Politeknik Asalam Surakarta, dan yang keempat adalah sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Ya, memasuki agenda selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk para hadirin dimohon untuk dapat duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Nggak apa-apa nih, teman-teman kita sendiri. Mengoptimalkan eh,
Ya, baik. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu agenda kedua penyampaian materi mengenai pengenalan dan penjelasan mengenai Politeknik Asalam Surakarta yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Haji Tresnojoyo Hotop SAG MM. Beliau adalah selaku Wakil Direktur Politeknik Asalam Surakarta. Kepada Ustadz Tresnojoyo saya persilahkan. Manajemen organisasinya, manajemen strateginya dia masuk, manajemen pengelolaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BPH Badan Pengurus Harian Politeknik Asalam Surakarta, Profesor Dr. Munawir Yusuf MC, kemudian Sekretaris Politeknik Asalam Surakarta, Mas Muftadi, dan sekaligus sebagai host pada pagi hari ini, teman-teman yang bergabung pada acara sosialisasi PMB Politeknik Asalam Surakarta yang disabilitas, adik-adik semuanya, dan juga para dosen dan juga tendik di Politeknik Asalam Surakarta. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita bisa bertemu, bermuwajahah melalui Zoom meeting pagi hari ini dalam keadaan bisihatin wa afiatin. Salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, teladan kita, mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah semuanya dapat syafaatnya dari beliau. Allahumma amin. Baik, pada pagi hari ini saya sebagai PLT dari Wakil Direktur Politeknik Asalam Surakarta akan menyampaikan company profil, ya. Company profil atau profil daripada Politeknik Asalam Surakarta, apa dan bagaimana kampus kita Politeknik Asalam Surakarta ini. Baik, kita saat ini berada di Politeknik Asalam Surakarta, dan sebelum saya masuk ke materi, bahwa kampus Politeknik Asalam Surakarta itu berada di Jalan Garuda Mas, Gunilang Kartasura, Sukoharjo. Ini adalah alamat media kita, websitenya, kemudian juga Gmailnya, serta nomor kontaknya, kemudian juga TikTok serta Facebooknya. Jadi Politeknik Asalam Surakarta ini berada di Komplek Pondok Pesantren Modern Islam Salam. Baik, visi daripada Politeknik Asalam Surakarta adalah menjadi perguruan tinggi berteknologi, berbasis dunia, ya, yang memberikan kemaslahatan bagi umat berdasarkan nilai-nilai keilmuan dan keislaman. Jadi visi kita ini luar biasa. Ke depan kampus kita ini berbasis pada teknologi dan juga wirausaha, ya, yang memberikan maslahat kepada umat, kepada masyarakat yang berdasarkan keilmuan dan keislaman. Baik, saya lanjutkan. Nah, Politeknik Asalam Surakarta ini memiliki 4 program studi. Yang pertama adalah Manajemen Informatika Kesehatan.
Nah, ini adalah diploma 4 ya. Dan nanti gelarnya adalah STR-RMIK atau Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Terus yang kedua adalah Pengelolaan Perhotelan. Ini adalah diploma 4. Nanti akan setelah lulus akan mempunyai gelar STR-PAR atau disingkat dengan disebut dengan Sarjana Terapan Pariwisata. Kemudian yang ketiga adalah Manajemen Informatika. Ini diploma 3. Nanti setelah lulus akan mempunyai gelar AMD-Com atau Ahli Media Komputer. Dan yang keempat adalah program studi yang keempat adalah Bahasa Inggris. Ini diploma 3. Nanti setelah lulus akan mempunyai gelar AMD LI atau Ahli Media Linguistik. Nah, kemudian kemana arahnya atau profil lulusan daripada masing-masing program studi tadi? Yang pertama adalah profil lulusan dari Manajemen Informasi Kesehatan. Itu nanti ke depan bisa menjadi clinical coder ya, rebusment. Kemudian yang kedua juga bisa nanti menjadi di manajemen unit kerja rekam medis. Yang ketiga, setelah lulus dari informasi kesehatan bisa juga menjadi manajer mutu fasilitas kesehatan. Kemudian yang keempat juga nanti bisa menjadi analis atau analisis informasi kesehatan. Yang kelima, rekam medis elektronik, dan yang terakhir itu adalah wirausaha di bidang kesehatan. Nah, ini adalah profil atau output daripada setelah lulus dari manajemen informasi kesehatan di Politeknik As-Salam Surakarta. Nah, kemudian yang kedua, profil lulusan pengelolaan perhotelan. Kemana arahnya nanti kalau sudah lulus dari pengelolaan perhotelan di Politeknik As-Salam Surakarta. Nah, yang pertama adalah juga bisa menjadi front officer supervisor ya. Ini memastikan bahwa semua staf di front office menguasai sistem komputer hotel, etika menerima telepon dan SOP dan lain sebagainya. Ini saya sebutkan setelahnya saja. Yang kedua juga bisa menjadi asisten food and beverage manager atau bisa membantu merancang menu yang baik, lezat dan menarik, dan terus-menerus melakukan perbaikan. Kemudian juga bisa setelah lulus dari pengelolaan perhotelan di Politeknik As-Salam Surakarta menjadi housekeeping supervisor atau bisa mengembangkan prosedur dan jadwal yang efektif dan efisien. Kemudian juga selain itu juga bisa menjadi human resource supervisor atau membantu manajer ya, mengembangkan rencana perekrutan untuk setiap departemen di hotel berdasarkan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah chef de party atau ikut mengembangkan menu-menu masakan untuk sebuah restoran. Nah, ini adalah profil lulusan atau output ketika lulus daripada pengelolaan perhotelan di Politeknik As-Salam Surakarta. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kelulusan daripada bahasa Inggris? Ini juga bisa menjadi English trainer sebagai pelatih, sebagai pengajar bahasa Inggris kepada siswa-siswi dari berbagai usia dan tingkat kemampuan, mengajarkan keterampilan bahasa Inggris untuk tujuan khusus seperti English for Business, TOEFL, IELTS, dan Preparation. Ini jadi yang pertama sebagai trainer. Yang kedua, hospitality staff atau keterampilan dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek operasional hotel, termasuk reservasi, housekeeping, dan food and beverage service, serta mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan tamu dan rekan kerja. Ini profil yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa juga sebagai penerjemah atau ahli bahasa atau translator. Keterampilan dalam menerjemahkan suatu teks dari bahasa asing atau bahasa sumber ya, dan
menerjemahkan ke bahasa sasaran dengan akurasi keterbacaan yang diterima dengan menjaga makna dan keaslian suatu teks. Nah, ini telah lulus dari program studi bahasa Inggris. Kemudian yang keempat itu adalah professional tourism guiding. Keterampilan untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada wisatawan dengan memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka serta menangani keluhan dengan baik. Dan yang terakhir adalah menjadi travel agency. Jadi ini paling tidak ada 5 ya setelah lulus dari program studi bahasa Inggris di Politeknik As-Salam Surakarta. Dan yang terakhir adalah bagaimana kelulusan atau output daripada ketika lulus dari manajemen informatika. Yang pertama bisa menjadi data analis atau analis data. Yang kedua juga bisa sebagai data management officer atau staf pengelolaan data. Yang ketiga, setelah lulus dari manajemen informatika adalah menjadi programmer, membuat program perangkat lunak. Kemudian yang keempat adalah information system officer atau staf sistem informasi. Kemudian IT project officer atau staf proyek berbasis teknologi informasi. Kemudian IT service officer atau staf pelayanan berbasis teknologi informasi. Jadi itu adalah profil lulusan dari 4 prodi program studi yang ada di Politeknik As-Salam Surakarta. Jadi luar biasa. Jadi adik-adik ya, insya Allah bisa bergabung dengan kami, tidak ragu-ragu, jangan segan-segan untuk masuk ke Politeknik As-Salam Surakarta. Ternyata outputnya profil lulusan daripada Politeknik As-Salam Surakarta ini pekerjaan yang luar biasa dan sangat strategis sekali. Ini adalah beberapa informasi ya berkaitan dengan peresmian Politeknik As-Salam Surakarta yang berlangsung hari Senin kemarin 19 Agustus 2024 ya. Ini adalah dosen-dosen kita yang luar biasa, masih muda, semangat, dan juga para tendik ya berfokus bersama dalam acara peresmian Politeknik As-Salam Surakarta. Ini adalah suasana mahasiswi kita ya di kampus kita di Politeknik As-Salam Surakarta. Nah, ini luar biasa, semangat ya dengan jas alma maternya. Semoga adik-adik yang bergabung pada Zoom meeting pagi hari ini bisa bergabung dengan kami Politeknik As-Salam Surakarta. Semoga bisa bergabung dengan kampus kami Politeknik As-Salam Surakarta, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Maksudnya katanya. terima kasih kepada Ustadz Bapak Trisno Joyo Khotob yang sudah menyampaikan pemaparannya mengenalkan mengenai Politeknik As-Salam Surakarta. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu pemaparan mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur disabilitas dan juga beasiswa disabilitas. Intinya itu oke, dicoba dirancang. Halo? Iya, Iya, Mas. Prof. Iya, selamat datang, Prof. Iya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Munawir Yusuf. Kepada Prof. Munawir Yusuf dipersilahkan, Prof. Baik. Udah kelihatan, Mas? Tampak, Prof. Jelas, Prof. Pun ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, para pimpinan Politeknik As-Salam, juga para dosen, para peserta sosialisasi tentang penerimaan mahasiswa baru Politeknik As-Salam. Mungkin ada kawan-kawan saya di sana lulusan SMALB
yang pengen masuk ke perguruan tinggi. Nah, selamat pagi, saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penerimaan mahasiswa baru untuk Politeknik Assalam, jalur disabilitas. Jadi pertama kami ingin sampaikan bahwa Alhamdulillah Politeknik Assalam merupakan suatu perguruan tinggi baru, tetapi ini sudah terakreditasi. Karena sudah terakreditasi, maka kita membuka kesempatan bagi warga masyarakat untuk bisa mengambil kuliah di Politeknik Assalam Surakarta. Nah, kenapa Politeknik Assalam ini menuju kampus inklusi? Ya, ini karena pertama kita lihat tahun 2016 itu ada Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas. Di dalam undang-undang itu memang memerintahkan gitu. Memerintahkan salah satu pasalnya itu berbunyi seperti ini. Pasal 10. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Jadi anak-anak kita yang kebetulan menyandang disabilitas dalam undang-undang ini diberikan hak untuk mengikuti pendidikan baik itu di TK, SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, perguruan tinggi, itu boleh mengikuti pendidikan secara inklusif dan khusus. Itu artinya boleh masuk ke sekolah-sekolah khusus, misalnya SLB untuk anak tunanetra, SLB untuk anak tunarungu, SLB untuk anak tunagrahita, SLB untuk anak-anak yang mengalami kondisi fisik yang berkelainan dan sebagainya, dijamin oleh undang-undang itu. Nah, karena undang-undangnya sudah memerintahkan seperti itu, maka Politeknik Assalam sebagai salah satu pendidikan tinggi membuka seluas-luasnya menerima mahasiswa baru dari teman-teman yang menyandang disabilitas yang pengen kuliah di perguruan tinggi. Karena tidak semua teman-teman penyandang disabilitas itu bisa tertampung di perguruan tinggi. Sebagian besar belum membuka diri untuk bisa menerima itu. Yang pertama. Yang kedua, tahun 17 itu sudah ada peraturan Menteri Ristek nomor 46. Jadi setelah lahirnya Undang-Undang nomor 8, itu 2017 lahir tentang pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Dalam Permen Ristek tersebut, itu sudah diuraikan tentang bagaimana seharusnya perguruan tinggi menerima mahasiswa disabilitas, bagaimana melayani pembelajarannya, bagaimana mengatasi jika ada kesulitan-kesulitannya, bagaimana membantu mereka dalam menyelesaikan tugas akhir, bagaimana mereka bisa dibantu oleh perguruan tinggi dalam setelah lulus, misalnya melalui bimbingan karir dan seterusnya. Kemudian tahun 2020, nah ini urutannya, itu lahir PP nomor 13 tentang akomodasi yang layak dalam pembelajaran bagi disabilitas. Jadi akomodasi yang layak itu penyesuaian yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Saya contohkan secara sederhana, kalau ada anak tunarungu wicara, belajar bahasa Indonesia yang mengalami kesulitan, karena bahasa Indonesia itu ada kompetensi mendengarkan, ada kompetensi berbicara, tentu bagi teman-teman tuli dan bicara, itu tidak akan lulus itu kalau kompetensinya dipegang teguh oleh para guru bahasa Indonesia itu. Karena itu maka kemudian ada PP tentang akomodasi yang layak.
Nah, akomodasi yang layak itu guru atau seorang dosen boleh melakukan penyesuaian yang tepat. Jadi misalnya kompetensi mendengarkan, kompetensi menyimak atau kompetensi berbicara itu boleh tidak diajarkan tetapi diganti dengan kompetensi lain. Itu namanya penyesuaian. Misalnya, nggak usah ada listening comprehension karena nggak mungkin dia akan mendengar itu meskipun ada alat. Dapat diganti dengan misalnya diminta mengarang menulis ya, menulis dalam bahasa Inggris. Itu nilainya bisa sama. Itu salah satu contoh konkret dari lahirnya PP nomor 13 tahun 2020. Jadi sebenarnya semua mahasiswa berkebutuhan khusus itu bisa masuk ke perguruan tinggi sepanjang ada akomodasi yang layak. Nah, Poltek Asalam itu akan memulai melakukan itu, menyediakan tempat bagi para calon mahasiswa baru dari disabilitas, dan nanti kita punya kuota tertentu. Kalau nanti yang daftar melebihi dari kuota yang ada, tentu ya yang kita terima nanti akan sesuai dengan kuota yang ada. Dan yang menarik adalah bahwa khusus untuk penyandang disabilitas ini, ketika nanti lolos masuk di Poltek Asalam, itu akan mendapatkan beasiswa free, tidak perlu membayar SPP atau UKT, tidak perlu membayar uang pengembangan sampai lulus. Nah, ini yang penting itu. Jadi sudah diberi kesempatan, yang kedua diberi kemudahan. Nah, tentu ya harus mendaftar dulu. Daftarnya harus bayar gitu. Dan itu tidak seberapa. Nanti kalau lolos, nah, baru nanti bisa, oh SPP-nya tidak disuruh bayar, uang pengembangan tidak disuruh bayar gitu. Ya tentu yang lain ya harus dipenuhi sendiri, misalnya bukunya, transportasinya. Kalau kos ya kosnya ya silahkan mencari tempat, tapi kuliahnya dibebaskan gitu. Saya kira ini satu kesempatan yang kita buka kepada masyarakat, monggo nanti bisa disampaikan tadi program studinya apa saja. Oh, sudah dijelaskan tadi ya oleh Pak Trisno Joyo. Saya kira sangat menarik ya, ada program studi apa teknik informatika, ada program studi perhotelan, ada program studi bahasa Inggris bisnis, ada program studi manajemen administrasi rumah sakit dan sebagainya. Itu saya kira ada hal-hal yang bisa diambil sesuai dengan tentu persyaratan yang dituntut ya. Kemudian yang keempat, tahun 2023 ini lebih baru lagi nih peraturannya. Peraturan Menteri juga nomor 48. Ini masih sama judulnya, akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi disebut lagi dalam Permendikbudristek. Nah, ini kami dari Politeknik Asalam memanfaatkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan ini untuk memberikan ruang yang sama kepada teman-teman kita yang masuk memiliki hambatan ya karena disabilitas. Monggo kita buka, silahkan yang tertarik bisa mendaftar. Kemudian yang juga tahun 2024 Politeknik Harapan Bangsa Surakarta sudah resmi berubah menjadi Politeknik Asalam Surakarta. Jadi kenapa Politeknik Asalam Surakarta baru berdiri 2024, tetapi kok sudah semuanya terakreditasi? Karena ini adalah perjalanan panjang dari perguruan tinggi sebelumnya yang sudah terakreditasi dan kemudian berganti nama menjadi Politeknik Asalam Surakarta. Alhamdulillah Politeknik Asalam Surakarta dikelola oleh sebuah yayasan yang cukup besar, yaitu Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, yang memiliki pondok pesantren modern Islam Asalam Surakarta. Santrinya ada 2.500-an, antara 2.000 sampai 2.500. Dan itu alumninya nanti di sebagian bisa kita dorong untuk masuk di Asalam, di Politeknik Asalam, dan juga kita berharap masyarakat bisa berduyun-duyun untuk kuliah
di Politeknik As-Salam Surakarta. Nah, kami ada kebijakan, salah satu kebijakan yang kita luncurkan pada tahap pertama ini adalah program afirmasi bagi yatim piatu dan penyandang disabilitas yang potensial untuk bisa kuliah di Politeknik As-Salam dengan beasiswa penuh. Itu salah satu kebijakan. Nah, berikutnya, kenapa menuju kampus inklusi? Kampus inklusi itu apa toh? Kampus inklusif itu kampus yang menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip education for all, yaitu pendidikan itu untuk semua. Pendidikan bukan hanya untuk mereka-mereka yang bukan disabilitas, tapi disabilitas juga kita beri kesempatan yang sama. Kampus yang memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas dan non-disabilitas untuk menjadi mahasiswa dan belajar bersama-sama di perguruan tinggi, khususnya di Politeknik As-Salam. Kampus yang menghargai keberagaman. Jadi kita itu hidup dalam lingkungan yang beragam. Beragam banyak hal. Beragam dalam budaya, dalam etnis, dalam suku, gender, maupun disabilitas. Disabilitas sendiri juga beragam. Ada yang disabilitas netra, ada yang disabilitas rungu, ada yang disabilitas intelektual, ada yang disabilitas mental, ada yang disabilitas ganda, dan seterusnya. Jadi kita hidup di dalam keberagaman itu. Nah, perguruan tinggi kita, kampus kita adalah kampus yang menghargai keberagaman itu. Kampus inklusi juga merupakan kampus yang menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas lingkungan, sarana prasarana, akademik, administrasi, dan pembiayaan. Ini yang akan kita tuju dan As-Salam memulai dari hari ini. Bagaimana layanan yang disediakan untuk mahasiswa disabilitas di Politeknik As-Salam? Nah, itu mulai sebelum masuk nomor 1 di sini ada namanya sosialisasi. Hari ini kita mulai. Nanti pada saat kuliah, ketika ada hambatan dan kesulitan juga akan didampingi, akan difasilitasi. Pada saat praktek misalnya, praktek lapangan, jika ada hambatan, ada kesulitan juga akan mendapatkan advokasi, mendapatkan pendampingan. Saat penyelesaian tugas akhir, demikian juga, bahkan setelah lulus juga akan dilakukan semacam monitoring yang terus-menerus sehingga keterkaitan antara mahasiswa dengan lulusan, dengan alumni, itu terus terpantau. Jadi itu beberapa layanan yang akan kita lakukan. Ini namanya adalah menuju kampus inklusif. Nah, saya kira kalau kita berbicara tentang kampus inklusif, ya penyandang disabilitas itu siapa dan sebagainya gitu ya. Monggo ini ada pengertian ya, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Udah itu aja. Jadi dikelompokkan menjadi 4. Tetapi kalau gabungan antara fisik, intelektual, mental lebih dari 1 itu namanya ganda. Maka dikelompokkan menjadi ini disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan atau penyandang disabilitas sensorik. Di antaranya disabilitas netra, disabilitas rungu, atau disabilitas bicara itu masuk dalam disabilitas sensorik. Nah, kemudian gabungan di antara jenis-jenis ini disebut sebagai disabilitas ganda. Nah, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, kemudian kita ingin memfasilitasi ya mahasiswa disabilitas nanti kalau sudah kuliah di Politeknik beberapa hal yang kira-kira akan kita mulai benahi, misalnya informasi yang mudah diakses oleh semua mahasiswa, website yang memuat materi kuliah, jurnal, buku, siapkan perpustakaan yang menyediakan akses khusus, kode-kode disiakat dengan fasilitas JOS, petugas administrasi yang paham dan ramah disabilitas, ada pendamping mahasiswa, ada dosen yang perlu memahami tentang kebutuhan khusus mahasiswa disabilitas, dan bangunan yang aksesibel. Monggo teman-teman, Bapak Ibu yang memiliki putra atau putri yang kebetulan sudah lulus SMA LB atau SMK LB atau SMK inklusi, SMA inklusi, madrasah aliyah inklusi yang sudah lulus, pengen melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, silahkan daftar di Politeknik As-Salam Surakarta
yang tempatnya ada di Komplek Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Surakarta. Informasi lebih lanjut nanti silahkan dibahas dan diinformasikan link pendaftarannya nanti ke mana dan sebagainya. Nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima Mohon kasih. maaf ya, ini saya setelah ini akan jalan. Jadi nanti kalau ada diskusi silahkan dijawab oleh Pak Direktur ya sama Pak Sekretaris. Ya, Prof. Baik, Prof. Matur nuwun, Prof. Ya, terima kasih pada Prof. Munawir Yusuf yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa mengenai penerimaan mahasiswa baru, jalur disabilitas, dan juga penyampaian mengenai beasiswa disabilitas yang ada di Politeknik As-Salam Surakarta. Ya, memasuki sesi berikutnya kita membuka tanya jawab diskusi kepada peserta sosialisasi yang memiliki pertanyaan bisa dapat disampaikan melalui eh, kolom chat ataupun bertanya langsung eh, melalui mikrofon seperti itu. Kita buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan dari peserta sosialisasi pada pagi hari ini, dipersilahkan. Recording in progress. Mungkin silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Dari mahasiswa atau dosen juga boleh kan tanya. Yes, Prof. Monggo rekan-rekan dosen mungkin jika ingin ada pertanyaan. Sepertinya belum ada ini, Prof. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi juga bisa bertanya melalui Edu Admission ya. Kita punya Edu Admission atau call center pendidikan yang insya Allah siap untuk menerima pertanyaan di nomor yang kemarin sudah disebar di flyer juga. Izin Prof, mungkin tidak ada pertanyaan ini Prof. Mungkin bisa kita tutup, izin Prof. Ya, baik. Baik, sepertinya karena tidak ada pertanyaan, kita akan tutup sesi sosialisasi, acara sosialisasi pada pagi hari ini. Ya, sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, izinkan kami, panitia, untuk melakukan kegiatan dokumentasi kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dimohon untuk menyalakan kamera Zoom-nya terlebih dahulu. Kita akan mengambil foto terlebih dahulu. Silakan Bapak, Ibu. Yes. Ya, baik. Kita akan mengambil tangkapan layar untuk peserta di halaman pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, baik. Selanjutnya untuk tangkapan layar yang kedua, saya hitung 1, 2, 3.
Baik, terima kasih banyak kepada para peserta, kepada para pemateri yang sudah menyampaikan pemaparannya pada pagi hari ini dan juga kepada para peserta yang sudah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang berkontribusi atas terselenggaranya acara ini. Baik, Kalau selaku link pendaftaran sudah ada ya, Mas? izin sampun Prof, sudah kami sebar juga di grup WA nomor-nomor yang eh, calon mahasiswa disabilitas, Prof. Oke, oke, oke. Siap, Prof. Baik, selaku pembawa acara, saya akan menutup acara pada pagi hari ini. Saya berharap acara sosialisasi pada pagi hari ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan keberagaman adalah kekuatan. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan sebagai selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.